Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di rubrik kita, Kang Usep. Ngobrol politik, ngopi. Cuma tadi ngopinya udah 2 cangkir ya. Di sini tidak ngopi kita. Pemirsa, bersama kita hari ini Kang Usep S. Ahyar, peneliti senior di Populi Center. Saya Cahyo Indratmoko membawakan rubrik hari ini. Kita akan bincang-bincang tentang hasil keputusan MK tadi, Kang Usep. Tadi sudah dibacakan putusan MK bahwa ya gugatan ditolak, sehingga kemudian keputusannya adalah pemilu tahun 2024 untuk Pileg adalah proporsional terbuka gitu. Kemarin dari sebelumnya kan orang berdebar-debar karena kalau kemudian proporsional tertutup maka otoritas adalah yang di partai, seperti itu ya. Ya mungkin kita ingin bicara tentang sebenarnya nomor urut, katanya dengan nomor urut yang di partai ini dan hubungannya dengan kira-kira tingkat keterpilihan, mungkin itu Kang Usep. Tapi mungkin sebelum ke sana kita ulas dulu, karena kalau kemudian sekarang bicaranya adalah elektoral proporsional terbuka, maka nomor urut tidak menjadi kondisi yang krusial barangkali gitulah. Tapi mungkin ada pandangan lain dari Kang Usep, gimana Kang Usep? Ya, pertama saya kira yang harus dilihat itu juga yang menarik menurut saya dari putusan MK ini hari ini, itu bahwa argumentasinya itu ya sebenarnya tidak menafikan argumentasi pemohon juga, tidak hanya mematahkan, tapi juga tidak menafikan bahwa persoalan-persoalan itu ada gitu ya, misalnya money politik, lalu kemudian kekuasaan partai ya, lalu kemudian soal program-program partai yang tidak nyampe ke masyarakat, pendidikan politik yang tidak ada, lalu kemudian soal ideologi yang mulai abai gitu dipahami oleh masyarakat gitu. Semua soal-soal pragmatis itu juga menjadi PR sebenarnya bagi perpolitikan kita, dan itu dijawab juga oleh MK. Tapi kemudian ini kan persoalannya bukan di soal, dan saya setuju ya, itu mungkin bukan di soal sistem terbuka atau tertutup persoalan-persoalan itu, tapi memang agak menyeluruh gitu ya. Jadi kalaupun terbuka dan tertutup ataupun tertutup, misalnya money politik itu mungkin ya seperti yang dikhawatirkan banyak orang, itu juga ya mungkin tetap terjadi. Cuman kan persoalannya modusnya, modus operandinya, lalu kemudian juga model, cara dan lain sebagainya mungkin yang agak berbeda. Misalnya ini ke masyarakat pemilih gitu ya, kalau tertutup mungkin ke partai kebanyakan dalam konteks melihat nomor urut ya. Lalu persoalan lain misalnya soal kampanye ya, yang kebanyakan itu bukan berdasarkan pada bagaimana partai itu akan bertindak atau mempunyai visi misi dalam hal mengubah ya kebijakan-kebijakan publik gitu, itu tidak nyampe ke masyarakat. Tapi mungkin kalau terbuka saat ini itu faktor-faktor emosional itu lebih dominan ya, sehingga ikatannya itu pemilih lebih banyak ikatannya pada individu ya, pada caleg ya. Tapi itu juga terjadi juga dalam konteks tertutup, karena memang yang namanya partai itu, yang namanya anggota DPR yang dipilih itu juga kan melihat orang juga, orang-orang juga gitu. Jadi mungkin saya setuju bahwa perdebatannya mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu bukan di situ gitu. Ya mungkin hanya satu sama lain itu meminimalisasi persoalan resiko-resiko itu. Lalu kemudian misalnya soal keterpilihan tadi ya, kekhawatiran soal nomor urut ya, itu akan dominan sehingga partai itu
apa namanya, dalam sistem tertutup misalnya itu lebih banyak menguasai ya, dalam tanda petik punya otoritas lebih, punya otoritas terhadap calegnya. Tapi kalau menurut data itu Mas, kalau saya melihat ya 2004 itu kan, kalau sistem terbuka itu kan mulai zaman reformasi itu masih tertutup ya, 99 itu 2004 itu bukan sepenuhnya tertutup juga, tapi semi terbuka, tidak terbuka sepenuhnya, semi terbuka itu nomor urut tetap berlaku, tapi kalau ada caleg dan dapat partainya dapat kursi, tapi ada caleg yang misalnya memenuhi BPP ya, bilangan pembagi pemilih itu, dia mencapai suaranya itu, lalu kemudian otomatis tidak melihat nomor urut lagi, otomatis dia jadi, kalau partainya dapat misalnya 1 kursi, maka kalau memenuhi BPP dia otomatis jadi, tidak siapa yang nomor 1 tidak berdasarkan nomor urut tidak berlaku lagi. Nah, baru di 2009 itu terbuka secara utuh. Tapi kalau dilihat misalnya sejak tertutup terbuka 2014 2019 yang terbuka secara utuh, itu banyaknya yang terpilih itu sebenarnya dominan itu nomor urut 1 nomor urut 2 juga. Jadi secara psikologi orang itu juga melihat misalnya ada list gitu tentang orang gitu ya, itu kecenderungannya nomor 1 nomor 2 itu kecenderungan dipilih lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi kalau menurut data itu pemilih itu atau anggota yang terpilih ya di legislatif itu ternyata nomor 1 atau nomor 2, nomor urut kecil gitu. Nah, di 2004 itu yang memenuhi BPP itu hanya 2 juga, 2 orang gitu. Ini kan terkait dengan ini ya, persepsi pemilih terhadap ini ya, terhadap calon. Artinya kalau tadi Kang Usep katakan bahwa ya biasanya yang nomor 1 yang nomor 2 itu yang bagus. Nomor urut kecil ya. Iya, nomor urut kecil. Sebenarnya kan gini, ketika kemudian sekarang walaupun ada ya Mas yang terpilih nomor urut besar ada juga yang betul. Tapi enggak, ini kan artinya kan gini, yang mungkin menarik dibicarakan kan ketika nomor urut tetap menjadi suatu hal yang menjadi hal yang kemudian disyaratkan oleh caleg-caleg pengen nomor berapa dan sebagainya, itu mungkin sebenarnya kalau kondisinya adalah sudah proporsional terbuka kan no isu, nggak ada isu, yang penting adalah suara terbanyak dia pasti akan jadi. Ya sebenarnya begitu, tapi secara psikologis kalau saya memahami ya, di kita itu nomor urut itu menjadi peringkat kadang-kadang dipahaminya, padahal kan itu nominal saja, itu mengurutkan aja kan. Nah makanya mungkin lebih baik ya kalau mau terbuka sekalian itu berdasarkan abjad saja gitu kan, misalnya A di atas, B kedua dan seterusnya gitu, berdasarkan abjad itu lebih tidak ada keributan lagi ya itu, di internal partai ya, tapi kan tetap aja kan walaupun proporsional terbuka, nomor urut itu tetap menjadi isu kan di partai-partai itu, karena memang menurut menurut data Mas, itu nomor urut kecil itu keterpilihannya lebih tinggi daripada. Kenapa? Apakah gini, karena posisinya mudah ditusuk paling atas diambil seperti itu, ataukah memang ini kecenderungannya bahwa yang ditaruh nomor 1 adalah yang memang lebih qualified misalnya seperti itu? Yang pertama saya kira mungkin argumentasinya tadi itu, bahwa ya orang itu lebih apalagi tidak dikenal, benar-benar dikenal itu ya gambling ya kan dari daftarnya itu kan banyak sekali gitu, dari sekian orang itu kecenderungan memudahkan, lebih mudah itu kecenderungannya nomor urut terendah itu kecenderungan, apalagi sekarang kertas suara tidak ada fotonya ya dan hanya nama ya. Dan itu Mas, yang kedua argumentasinya itu tadi, bahwa sekarang itu tetap dipahami begitu di masyarakat. Kalau ditempatkan nomor 1 itu berarti secara peringkat gitu, dia dipahami peringkat bukan nominal gitu. Nah itu sebenarnya menempatkan saja, walaupun itu tidak ada pengaruh apa-apa terhadap siapa, tidak ada prioritas siapa yang nomor pertama, kedua, ketiga. Nah makanya kan secara psikologis juga kita Mas, kalau melakukan survei agar
terjadi objektif, itu kita itu membuat satu urutan pertanyaan ya atau pilihan itu selalu diubah ya, dan itu berdasarkan urutan abjad. A pertama, A, C, dan seterusnya sampai Z, jurnal misalnya. Nah itu di pertanyaan lain atau di kuesioner lain itu diubah, diacak lagi, kadang-kadang dari Z dulu lah. Karena secara psikologis orang memudahkan, apalagi kalau dibacakan ya, misalnya di antara nama-nama berikut, misalnya siapa yang akan Anda pilih? 1 Anies, 2 B apa gitu. Kecenderungannya kalau apalagi listnya banyak gitu. Kalau cuma 3, 2 mungkin orang mulai jernih, tidak terlalu kita lihat-lihat dulu. Nah kan di masyarakat itu pemilih-pemilih kita juga kan bermacam-macam Mas. Ada yang sepuh, mohon maaf ya, itu ada yang buru-buru gitu, ada macam-macam ya, ngambil gampangnya udah yang apalagi misalnya banyak diantara caleg-caleg yang mereka tidak kenal, apalagi kayak DPD. Ada juga nih DPD itu kan kisah lucu juga gitu. Dulu ya ada yang terpilih di DPD itu karena memiliki nomor yang sama dengan partai yang di situ itu dominan gitu. Mohon maaf, misalnya di sini Gerindra misalnya, Gerindra nomor berapa gitu ya, misalnya nomor 7 atau nomor berapa gitu. Nah dia punya di DPD itu dia punya nomor 7 gitu kan misalnya, kebetulan pas pengundian dia nomor 7. Nah itu dia beruntung karena di situ orang disangkanya itu juga sama dengan partai politik gitu. Terpleset tadi ya. Jadi secara teknis error-error kayak gitu itu terjadi Mas. Makanya kan kalau saya melihat bahwa pemilu itu ya kadang-kadang juga ada sisi-sisi seperti itunya. Orang kadang-kadang memilih itu banyak ya motifnya. Memang ada yang memang betul-betul mengenal gitu ya. Misalnya Mas Cahyo. Ya saya ditempatkan nomor berapapun di partai apapun milih orang itu gitu. Tapi ada yang kemudian motifnya partai, lalu kemudian setelah milih partai siapa sajalah di partai itu, gitu kan Mas, nomor berapapun. Nah kecenderungan nomor urut yang yang kecil itu lebih tinggi gitu. Ada lagi yang ya pragmatis saja, saya ikut pemilu siapa sajalah, merem saja, partai antara satu dengan yang lainnya itu juga tidak tahu bedanya apa. Apalagi di antara caleg-caleg itu tidak tahu bedanya si ini dengan si ini dan seterusnya. Jadi memang error secara teknis itu dimungkinkan juga Mas di dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh caleg-caleg. Jadi kecenderungannya akan error yang mana sih? Jadi kemudian dibuat plesetan itu ya. Jadi ada yang untung-untung, sisi untung-untungannya juga. Nah kayak kasus ya NTP dulu. Jadi ada gugatan Mas ke orang yang menaruh fotonya itu cantik sekali gitu di kampanye, lalu dia terpilih sementara incumbentnya kalah gitu. Ada kasus itu karena ada foto dipasang. Ketika tidak ada foto mungkin juga ya apalagi kan pemilihan banyak juga yang sudah umur juga mungkin tidak begitu cermat membaca itu. Nah, ini jadi poin saya itu jadi poin saya itu secara teknis itu di kita ini memang pemilu paling rumit gitu, sehingga tidak memudahkan orang untuk memilih apa yang mereka inginkan. Betul-betul dia pilih gitu. Kadang-kadang dia terpilih karena secara teknis rumit gitu. Jadi karena itu banyak juga yang suara ini ya, suara kesasar tadi. Ya itu. Karena mungkin pesan di luar adalah pilih partai nomor sekian, caleg nomor sekian, kebalik. Ya itu. Kan bisa jadi kayak gitu juga, dimungkinkan gitu ya. Bayangkan di satu TPS kita di satu hari itu memilih 5 kotak suara, 5 kartu suara. 5 kartu suara. Ya kan, milih DPD, milih DPR RI, milih presiden, milih DPRD provinsi, milih kabupaten. Betul. Bayangkan yang harus di otak kita itu. Lalu kemudian sosialisasi dari caleg-caleg itu juga kan seragam. Belum namanya gitu. Dan lain sebagainya. Itu kemungkinan tinggi. Udah pusing dulu nih pemilihnya. Kang Usep punya punya tim nggak untuk ini para caleg ini. Jadi kan ya saya pikir tadinya kan nggak ada isu lah ketika kemudian terbuka itu kemudian ya
ya tinggal di apa namanya orang digiring ke partai nomor berapa, nomor caleg berapa kan gitu. Tapi kan tadi Kang Usep ceritakan bahwa ada kerumitan sehingga kemudian faktor teknis ini kemudian ya cenderung orang harusnya menempatkan partai apa namanya caleg di nomor urut berapa mungkin itu ya. Ya, menurut saya akhiratifnya dia harus dikenal lebih daripada yang lain. Nah ini kan juga karena bersaing juga selain bersaing dengan partai lain. Karena mengenalkan juga tidak mudah juga, Kang Usep. Artinya kan gini juga, orang kan untuk mengeja nama kadang-kadang susah atau tahu namanya siapa ya, tak sebut aja misalnya kenal panggilannya Ican, namanya yang di resminya Hurizal. Nah itu kan betul. Susah juga kan, misalnya kan kayak itu juga. Itu kan jadi satu kerumitan juga. Mungkin yang diingat kemudian di pesanan adalah nomor partai sekian, nomor urut sekian, misalnya gitu ya. Nah, pilihan nomor urutnya ini mungkin juga kalau Kang Usep katakan yang karena kebiasaan nomor 1 orang capres nomor 1. Apakah kemudian ada sebaliknya juga? Yang penting justru yang paling bawah. Atau mungkin sesuai dengan nomor partainya. Iya. Nah, dan memang kecenderungan memilih partai itu juga tidak dengan nama itu juga tinggi juga. Jadi memang karena yang mudah mungkin yang terbatas ya partai-partai yang dia kenal itu apa namanya jumlah partai lebih sedikit lah dari jumlah parpol. Itu juga partai-partai yang beruntung itu partai-partai yang memang sudah lama ya. Nah makanya ini juga kan penentuan nomor urut partai lama yang sama nomornya dengan pemilu 2019 itu juga banyak menguntungkan partai-partai lama itu. Dia secara sosialisasi mungkin lebih diuntungkan. Tidak harus banyak sosialisasi tentang nomor partai karena yang dia pakai itu di 2019. Ini partai-partai baru itu juga setengah mati. Jadi PR-nya itu banyak, dia mensosialisasikan ke masyarakat itu. Dia mensosialisasikan nomor partai, dia mensosialisasikan juga visi misi partainya. Dia mensosialisasikan juga orang-orang ya. Jadi memang saya memahami ya ketika misalnya memahami kerumitan itu sehingga misalnya orang memilih itu lebih pada faktor-faktor emosional bukan faktor-faktor rasional. Faktor rasional itu kan misalnya melihat visi misi partainya seperti apa, lalu kemudian misalnya program kerjanya apa. Nah lalu setelah itu secara individu, secara personal itu siapa dia, lalu dia akan melakukan apa nanti di DPR, apakah memperjuangkan aspirasi kita atau tidak. Ya kan rumit. Akhirnya yang bekerja, yang lebih banyak bekerja kalau beberapa hasil beberapa riset itu kedekatan emosional gitu. Tidak ada hubungannya dengan kerja-kerja dia yang akan dikerjakan dia di parlemen nanti jika terpilih. Itu kan menjadi persoalan kan bagi demokrasi kita ke depan gitu. Itu. Jadi mungkin sebenarnya ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Bagian mungkin ada tiga aspek ya. Aspek kedekatan emosional, aspek ekonomi, satu aspek apa lagi saya lupa nih. Nah memang kalau kita melihat ya orang itu kenapa misalnya banyak terpilih itu memang kalau kita melihat itu banyak hal ya. Misalnya dia memang harus terkenal ya, harus dikenal, apalagi dengan terbuka seperti itu. Bedanya dengan yang lain apa? Jadi betul-betul dikenal wajahnya, kebaikannya, dikenal namanya juga. Itu kan yang paling penting itu. Karena nama itu kadang-kadang ada yang sama antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang saya sebut reputasi gitu. Jadi terbuka itu harus itu. Kalau tertutup mungkin sosialisasi partainya saja, nomor urut partai, lalu kemudian visi misinya. Kalau dilebih, ini kan enggak. Caleg-caleg itu PR-nya juga banyak. Dia harus pernah melakukan prestasi gitu, lalu kemudian mengkapitalisasi prestasi itu dan harus dikenal orangnya, dikenal prestasinya, dikenal namanya gitu, tidak hanya fotonya gitu, nomor urutnya juga gitu. Nah baru orang mungkin nanti berarti
ke partai dulu, partai apa, lalu kemudian nanti nomornya berapa gitu. Saya akan milih itu. Nah, lalu kemudian itu juga soal seperti itu juga dilihat sama masyarakat. Lalu jaringan, ya itu aspek jaringan itu kan aspek macam-macam itu. Iya, jaringan tetap ujung-ujungnya pada emosional sih kan ya kan. Ya itu. Iya, karena kesamaan jaring-jaring tadi, samaan apa namanya, irisan-irisan. Nah itu. Ini kan. Ya itu, misalnya personal caleg dan pemilih kan. Ya, kita melihat misalnya dari perspektif sosiologis itu kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan kelompok dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ada yang sisi-sisi emosional itu kesamaan senasib, penanggungan atau sama-sama ada ikatan. Makanya kan misalnya dalam konteks partai itu juga ada partai ID gitu ya. Saya misalnya dulu bapak saya milih partai A. Makanya saya juga secara emosional dekat dengan ini. Secara ideologi juga mungkin sama dengan keyakinan saya, sama dengan kebiasaan kita gitu. Orang-orangnya tidak mencela apa yang dilakukan baik dalam konteks agama, budaya dan lain sebagainya. Nah, memang yang ideal memang dalam konteks politik itu harus lebih banyak dibawa pada arah yang lebih rasional. Ya, jadi masyarakat memilih itu dengan dalam konteks mengapa saya memilih dia? Ya karena visi-visinya bagus, akan memperjuangkan aspirasi kita. Nanti misalnya kalau dia jadi, kesejahteraan juga akan meningkat dan seterusnya. Itu kalkulasi-kalkulasi itu yang menurut saya dibawa ke arah sana. Tapi kan dengan kerumitan-kerumitan ini kan dengan berbagai persoalan-persoalan yang kompleks itu kan juga menjadi banyak hal yang harus dikerjakan baik oleh partai politik ataupun oleh penyelenggara pemilu. Jadi prinsipnya bahwa ya pemilu di Indonesia ini pemilu yang rumit bagi pemilih kan, sehingga menyulitkan pemilih untuk menentukan pilihan sesuai dengan pilihannya. Kecuali yang pilpres, barangkali pilpres lebih mudah. Nah, tapi kalau begitu sudah masuk DPD ya betul yang terjadi tadi, nggak kenal nggak ini ya sudah akhirnya. Jangankan kenal orangnya, kenal misinya juga nggak tahu. Iya, legislatif juga sama seperti itu. Ya ini menarik sekali sebenarnya, masih bisa kita bahas lagi kaitannya dengan ya karena pemilih kita tuh sifatnya adalah pemilih yang sifatnya popularitas dan elektabilitas itu ya. Ya mungkin yang dipilih adalah lebih pada personalnya sehingga kemudian orang-orang ada kecenderungan pindah partai itu juga barangkali itu ya. Tapi setidaknya Kang Usep bahwa ini sudah ada keputusan MK bahwa hari ini adalah ditetapkan berlakunya adalah sistem terbuka, proporsional terbuka. Jadi tetap seperti pemilu yang dulu. Artinya bahwa ya hiruk pikuk terkait dengan rebutan nomor sebenarnya tidak harus terjadi, tapi pada kenyataannya masih terjadi karena tadi seperti faktor-faktor yang disampaikan Kang Usep. Dan satu lagi Mas, walaupun tetap pada terbuka tadi, sistem proporsional terbuka, tapi kritik-kritik yang mengajukan untuk tertutup itu, kritik-kritik terhadap kelemahan-kelemahan di sistem proporsional terbuka itu juga harus dihadapi oleh semua orang, gitu ya. Misalnya dengan konteks pendidikan politik, bagaimana mencegah money politik, bagaimana membawa pemilih-pemilih itu ke arah pemilih yang lebih rasional, gitu. Ya, betul Kang. Ya, pemirsa, mungkin ini dulu bahasan kita di sore ini. Kita akan bicara terus karena bicara politik tidak akan habis ya, tidak ada habisnya, akan terus ada karena dinamikanya terus berubah. Hari ini sudah ditetapkan sistem terbuka, bisa jadi ke depan ada usulan untuk tertutup tadi dengan berbagai pertimbangan tadi, katanya dengan bagaimana kita menuju demokrasi yang lebih berkualitas. Terima kasih Kang Usep, terima kasih pemirsa, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.